Allah Ta'ala firman, wa qila ya ardu balai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di gunung Al-Juddi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Tuh ayat yang menjelaskan bagaimana berakhirnya azab, yakni banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menenggelamkan semua penduduk bumi kecuali orang-orang yang menaiki bahtera itu, bahteranya Nabi Nuh ya. Lalu Allah memerintahkan kepada bumi agar menelan airnya yang dipancarkan darinya dan berkumpul di permukaannya. Allah memerintahkan kepada langit untuk menghentikan hujannya, dan air pun disurutkan, yaitu mulai berkurang. Dan perintah pun diselesaikan, yaitu telah selesai membinasakan seluruh penduduk bumi yang mengingkari Allah, sehingga tidak ada suatu apapun yang tersisa dari rumah, dan bahtera pun berlabuh, yaitu bahtera bersama orang-orang di dalamnya di Bukit Judi ya. Nah itu. Kemudian labu dalil qaumidz zalimin ya. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, yaitu kebinasaan dan kerugian bagi mereka serta dijauhkan dari rahmat Allah. Sesungguhnya mereka telah binasa secara keseluruhan, sehingga tidak ada seorang pun yang dari mereka itu masih hidup ya, tidak ada seorang pun ya. Maka disebutkan juga di tafsir yang lain, di tafsir bahwa setelah air bah itu berakhir, Allah firman, wahai bumi, seraplah air bah yang ada di atasmu. Dan Dia berfirman kepada langit, wahai langit, tahanlah dan turunkan air hujan ya. Wahai langit, tahanlah dan jangan turunkan air hujan. Lalu air menyusut dan bumi pun mengering. Dan Allah telah membinasakan orang-orang kafir sementara kapal berhenti di atas Bukit Judi. Dan dikatakan, enyahlah dan binasalah orang-orang yang melampaui batas-batas Allah dengan kekafirannya, dengan kemusyrikannya. Nah, dikatakan oleh Mujahid ya, Bukit Judi itu adalah nama sebuah bukit yang terletak di Jazirah Arab. Semua gunung saling meninggikan dirinya dari banjir ya pada saat itu agar tidak tenggelam. Tetapi Bukit Judi bertawadu. Tawadu apa? Rendah diri ya. Rendah diri kepada Allah. Karena itu ia tidak tenggelam ya. Jadi ini Bukit Judi ini patuh kepada Allah ya, sehingga dia tidak tenggelam. Dan bahtera Nuh berlabuh di atasnya ya. Qatadah mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas Bukit Judi itu ya selama 1 bulan sebelum mereka turun dari bahtera. Qatadah mengatakan Allah membiarkan bahtera Nabi Nuh tetap ada di atas Bukit Judi, yaitu di kawasan Jazirah Arab ya, sebagai pelajaran dan pertanda hingga dapat dilihat oleh generasi pertama dari kalangan umat ini, umat Nabi SAW. Betapa banyak bahtera yang ada sesudahnya, tetapi semuanya hancur menjadi debu. Dikatakan oleh tafsir As-Sa'di
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, ini mengatakan ketika Allah menenggelamkan mereka dan menyelamatkan Nuh dan orang-orang bersamanya, maka difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu yang keluar darimu, yang turun kepadamu, telanlah air yang ada di permukaanmu, dan hai langit, hujan berhentilah, jangan turun lagi hujan. Maka keduanya menaati perintah Allah. Bumi menelan airnya dan langit menghentikan hujannya, hingga air di bumi pun surut. Perintah pun selesai dengan dibinasakannya orang-orang yang mendustakan dan diselamatkannya orang-orang mukmin. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, yaitu perahu itu berhenti di gunung itu yang terkenal dengan negeri Mausil, ya, terkenal dari negeri Mausil. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim, maksudnya binasalah, ya, kebinasaan mereka diikuti dengan laknat, kemurkaan dan kemarahan yang selalu bersama mereka. Nah, itu ya. Nah, setelah doa yang tertolak dan teguran yang bijak dari Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nikmat yang banyak amat terasa saat bumi ini dipijak. Dikatakan dalam surah Hud ayat 48, qila ya nuh bito bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatiuhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan orang-orang yang mukmin atau umat-umat yang mukmin yang bersamamu, dan ada pula orang-orang yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Saat hidayah tak terjaga, ya, maka sudah sunatullah, tidak semua di atas hidayah, ya, akan berakhir husnul khatimah, ya. Jadi kita bersyukur, ya, yang namanya hidayah kita mendapatkannya, ya, dan pula kita di majelis ilmu, maka semoga berakhir dengan husnul khatimah, karena tadinya ada yang berada di dalam hidayah tapi tidak pada husnul khatimah, ya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir surah Hud ayat 48 ini, ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar, ini agak panjang Arabnya, saya bacain aja, ya, maknanya. Allah firman, wahai Nuh, turunlah kamu dari bahtera menuju tanah daratan dengan rasa aman dan selamat dari kami, serta keberkahan atasmu dan beberapa umat bersamamu. Namun di sana ada sejumlah umat dan sekumpulan orang yang dari kalangan orang-orang sengsara. Maka kami akan memberi kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini sampai akhirnya mereka menemui ajalnya. Kemudian azab yang pedih dari kami akan menemui mereka pada hari kiamat. Disebutkan dalam Qasasul Anbiya, yang sebagian ini juga ada yang kufur kembali, ya, gitu. Jadi orang-orang yang diselamatkan ini ada lagi yang kufur lagi nanti dia itu, sehingga nah itu pada akhirnya diazab, ya. Maka tentunya setelah Nabi Nuh itu selamat, ya, beliau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Qasasul Anbiya dan apa yang disebutkan dalam Ahlul Kitab juga, ya, bahwa Allah berbicara kepada Nuh dengan mengatakan, keluarlah kamu dari bahtera bersama istrimu, anak-anakmu, dan
bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri anakmu yang bersamamu, beserta seluruh hewan yang bersamamu, supaya tumbuh dan berkembang banyak di muka bumi. Akhirnya semuanya keluar. Kalau di sini disebutkan, kan disebutkan dalam tafsirnya itu, keluarlah dari bahtera bersama istrimu dan anak-anak. Jadi ada yang selamat, ya. Ya Allah alam, berarti istri Nabi Nuh itu ya lebih dari satu, ya. Tapi kan ada istri Nabi Nuh yang tenggelam bersama Kan'an, itu ya, itu yang sudah dijelaskan kemarin, ya, gitu. Nah, ini berarti dijelaskan lagi ada yang istri yang lain, ya, yang ikut, ya, ke bahtera, dan anak-anaknya Sam, Ham, Yafid, yaitu ikut, ya, ke bahtera. Nah, maka turunlah, gitu. Semuanya keluar, ya, gitu. Lalu Nabi Nuh membangun. Nah, ini, ya. Untuk bersyukurnya, Nabi Nuh itu membangun tempat sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengambil sebagian dari sejumlah hewan dan burung untuk menyembelihnya, ya. Ya, itu terus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan sebagai janji Allah kepadanya, banjir bandang terbesar sedunia tidak lagi menimpa penduduk bumi. Maka Nabi Nuh disebut apa? Abdan Syakuron, ya. Itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 3, ya. Bahwa hal itu dikarenakan beliau senantiasa memuji Allah atas nikmat yang ada pada makanannya, minumannya, dan seluruh pakaiannya serta seluruh keadaannya, ya. Nah, itu bagaimana? Ya, itu kesyukuran Nabi Nuh, ya, itu. Ya, kita bersyukur juga tuh, ya, atas makanan, pakaian, kemudian juga seluruh hal yang Allah beri, gitu, ya. Nabi Nuh sebelumnya sudah bersyukur tuh, ya. Nah, mampukah kita menjadi kesyukuran itu, ya, yang terus konsisten? Kita hafal tidak doa-doa ketika berpakaian, ketika makan, terus ketika minum tuh, ya, hafal tidak? Hafalnya yang itu doang tuh, ya, yang ketika makan tuh, ya, aduh. Kenapa ya hafalkan, ya, gitu. Nanti saya terangkanlah itu doanya mah kalau ada waktu, ya, di sesi yang lain, ya. Karena ini tentunya kesyukuran itu derajat paling mulia seorang hamba, ya. Dan derajat mulia ini dibenci oleh iblis, ya. Nah, dibenci oleh iblis. Maka tentunya kita harus senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang kita peroleh, sehingga tentu kita senantiasa menjadi ahli syukur yang Allah janjikan bahagia dunia dan akhirat. Demikian untuk hari ini. Ini karena mau azan. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Itu saja dahulu. Insyaallah nanti di hari Jumat kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.